Nah, udah. Kita opening dulu ya. Openingnya tuh alay banget, jadi bantu ramein ya. Openingnya tuh, ya Allah, alay banget. Tapi udah openingnya tuh adalah halo guys, welcome back to iPod, Ayah Podcast. Yeay, udah gitu ya. Itu Cici mau keluar. Iya. Ya, jadi gitu deh. Podcast swasembada ini. Lagi-lagi tanpa mikrofon. Jadi kalau suaranya jauh dekat, jauh di mata dekat di hati, nggak tahu, udah yuk langsung aja, udah malam. Ini penting banget obrolannya, karena tuh udah kesel banget sama orang-orang yang suka tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Kesel banget gak sih ini? Jadi kita kali ini ngobrol, aku kali ini ngobrol nggak sendiri ya, jadi ada ditemani kawan dekat lagi. Ini kali ini makin deket nggak sih jarak rumah? 500 meter ada nggak? 500, under 500 meter lah paling, pokoknya kepleset nyampe. Iya, betul. Ya, kayak mungkin kenalin kenalin ini ada teman SD lagi. Teman SD tuh kenapa banyak banget yang kayak dari kemarin gue bawa mulu, soalnya teman SD Rumahnya deket. iya rumahnya deket gitu. SMP, SMA, kuliah makin jauh-jauh rumahnya. Kuliah temen gue dari Aceh. Orang Aceh, makin jauh-jauh gitu kan. Oke, jadi di sini ada, halo, kenalan. Halo, nama aku Janet. Ya, jadi di sini ada Janet sebagai teman ngobrol kita yang termasuk korban dari kelalaian orang akan tanggung jawab ya. Sebenarnya pasti kita semua pernah lalai dengan tanggung jawab kita masing-masing, cuma ya jangan sering-sering juga gitu kan, kayak jangan sengaja banget juga gitu loh. Maksudnya tuh kayak seenggaknya ada rasa bersalahnya gitu loh, ada kabar-kabaran dulu sebelum mau lalai, kayak sebelum mau demot gitu, berkabar dulu, kayak bilang kenapa, ada apa, daripada tiba-tiba ngilang gitu kan, bikin susah juga ya. Coba net, pengalaman diribetin karena seseorang yang nggak ngerjain tanggung jawabnya, coba ceritain deh. Salah satu contoh aja, paling kayak banyak sering terjadi soalnya juga. Salah satu aja. Jadi kayak orang ini ngapain, orang ini tuh tugasnya apa, terus karena dia lalai jadinya gimana. Jadi kayak sebab akibat. Ceritain. Salah satu aja. Jadi pas itu ada Lo banyak. Jadi banyak. ntar ya. Iya kan, banyak. Isinya tuh banyak. Jadi tuh di sini ada kerja kelompok ya. Kayak kerja kelompoknya itu rencananya tuh hari itu kita mau bikin record buat nge-zoom. Terus ntar recordnya ditayangin di YouTube dan itu buat nilai UAS ya. Di matkul itu. Terus oke, kita janjian tuh di hari itu, kalau nggak salah hari Senin deh. Nah itu tuh matkulnya kosong, matkulnya nggak kosong sih, ada, tapi kita nggak berangkat, jadi ya udah janjian aja buat rekaman gitu tujuannya. Terus pas sampai tempat kerja kelompoknya itu di rumah temen, itu tuh malah pada nggak rekaman. Nggak tahu sih, nggak bisa nyalain juga soalnya waktu itu juga hujan, terus mati lampu ya kan. Pas emang dari lama kan kita ya ngumpulnya tuh janjiannya jam 11 kita kerja kelompoknya. Terus ya udah pada bagi-bagi, mereka tuh nggak ngerti apa aja bagian yang mau dibaca juga, mereka belum ngerti. Harusnya kan mereka udah tahu duluan ya, tanpa dikasih tahu. Maksudnya ini bagiannya ini, ntar bacaannya kayak gini buat presentasinya. Terus mereka kan nggak ngerti, jadi harus dikasih tahu lagi. Terus gak lama udah mau record nih, terus ayo record gitu, terus mereka nggak nge-record, malah ngerjain tugas yang lain. Sampai pada akhirnya lama-lama nungguin, terus bete banget, kenapa nggak pada record, kenapa masih belum ada record, terus mereka malah ngerjain tugas yang lain. Terus udah deh mati lampu, wifi-nya juga udah mati, terus penerangannya juga doang, terus hujan, nggak bisa nge-record, suaranya masuk nanti suara hujannya. itu posisinya di satu tempat semuanya, Iya, orang-orangnya. orangnya semuanya di satu tempat udah ada, kan udah janjian mau record. Ya itu
udah mumpung di satu tempat, jadi nggak ada alasan lain-lain gitu kan, biar satu layar sekalian gitu maksudnya. Iya, Jadi supaya tapi di Zoom-nya tuh satu akun terus langsung record gitu. iya. Terus kan maksudnya Zoom-nya udah di satu tempat, kita kan Mm-mm. tinggal nge-record doang nih. Iya. Nah, itu gara-gara janjiannya tuh mau nge-zoom tapi mereka malah ngerjain tugas yang lain, jadi enggak terlaksana zoomnya. Hmm. Jadi gue sia-sia aja datang ke sana, yang tujuan gue berarti nggak tercapai untuk menge-zoom. Jadi gue harus cari-cari hari. Nah, terus cari harinya juga nggak gampang, nggak ada yang respon juga di grup. Ya kan? Sumpah, soal respon-merespon itu guys, tolong banget ini mah. Nggak tahu nggak taunya, ya udah nggak apa-apa respon aja. Tahu deh babes, atau kurang tahu deh, atau ya udahlah apapun itu, nggak taunya. Atau kalau misalkan eh takut di grup, PC gitu, PC jawaban atau aspirasi Anda tuh tolong sampaikan gitu loh. Jangan ngacangin gitu aja. Ini tuh maksudnya posisinya tuh pertanyaan bukan pernyataan, itu lagi ditanya. Kalau ditanya tuh ya dijawab. Sesimpel itu kan hidup, maksud gue tuh kayak ya emang. Terus belum kalau misalnya emang perlunya udah mepet banget kan, kita tuh perlu jawabannya juga cepet kan, nggak nungguin kamu yang buang-buang waktu, perlu tahu tindakan abis itu apa. Jadi harus direncanain juga. Kalau misalnya balasnya lama, ya nggak tahu rencananya mau kapan soal jadinya. Iya, emang. Itu kalau tugas kelompok kayak gitu sih paling utamanya ini kesadaran akan responsibility ini harus harus banget ditingkatkan, apalagi bukan masalah satu orang doang tapi menyangkut kelompok, menyangkut kepentingan banyak orang. Ya emang apa ya, fast respon tuh harus sih, mau kan banyak sekarang yang lagi kayak udah mau demisioner yang organisasi apalah segala macam. Terus itu kayak kayak salah satu goodbye-nya tuh adalah goodbye fast respon gitu. Goodbye harus fast respon. Itu harusnya no no no, lu nggak boleh goodbye fast respon, no, lu harus tetap selalu fast respon. Jadi orang kalau kalau misalkan lu nggak fast respon karena udah nggak organisasi, ya entar emang urusan hidup lu cuma organisasi doang, itu salah banget. Kayak banyak yang mulai goodbye goodbye gitu. Ya oke lah kalau misalkan 1-2 hari mungkin pasang status off, atau ya apa sih status atau di namanya gitu. Kalau di lain kan bisa tuh ganti namanya atau kayak gitu, ya oke lah. Tapi ya info gitu, tetap harus info, karena kan maybe yang mau ngechat lo tuh bukan yang perkara organisasi, misalkan perkara lainnya gitu. Jadi kayak rada nggak setuju aja sih akhir-akhir ini banyak yang kayak goodbye fast respon. Terus kalau misalnya kalian ada di grup, kalau misalnya grup besar gitu ya, terus kalau kalian gak berani apa ngucapin apa respon kalian sama orang yang nanya di grup itu, setidaknya PC. PC aja, jawabnya di PC daripada nggak dijawab. Iya. Terus kan ini di grup, kita di grup kan saling membutuhkan satu sama lain ya. Masa sih harus di PC dulu juga, harusnya ada kesadaran sendiri masing-masing. Iya, Kan itu betul. apa sih, apa namanya, tanggung jawab timnya Iya, tanggung juga. jawab, responsibility. Astaga, ya Allah. Kayak sesimpel nanti tuh juga hasilnya tuh, usaha lu tuh juga menghasilkan buahnya buat lu juga gitu. Kenapa kenapa apa ya, kenapa ngegampangin itu yang gue nggak suka dari beberapa sikap orang akan kerjaan bersama, akan ngerjain sesuatu yang sifatnya kerjaan bersama. Kayak kenapa kenapa lu maunya di carry doang, padahal kalau effort terus habis itu hasilnya bagus juga ya buat lu juga gitu. Belum lagi kalau misalkan kadang ada juga kan yang rese udah dikerjain tapi masih komen aja, masih kayak kurang setuju padahal tadinya nggak ngucapin pendapatnya. Pas ditanya kayak gini oke nggak, tapi terus pas udah jadi nggak setuju tiba-tiba kan. Iya, itu gue juga ngalamin itu tuh, yang pas mau bikin slide PPT-nya kan. Itu gue suka bingung banget. Itu kan gue udah nanya mau pakai slide yang mana, terus mereka nggak ada yang jawab, terus gak ada yang PC juga. Terus akhirnya gue PC satu orang kan.
ini mau pakai yang mana slide-nya buat PPT, buat nge-record yang tadi masih tugas yang di-record di Zoom itu yang nggak jadi pas mati lampu itu masih sama nih. Terus dibilang bebas. Ya udahlah, ya terserah gua jadinya. Karena gua lama banget kalau nungguin jawabannya. Jadi kerjaan gue yang lain juga ikut terhambat kalau misalnya nungguin jawaban mereka. Jadi ya udah bebas kan kata dia. Ya udah gue buat tuh bebas. Ya udah gue buat. Terus pas pas gue udah kasih, terus mereka kayak bilang, ih kurang rame temanya gitu. Iya, pas ditanya lo kemana? Kan gue udah nanya kemarin. Terus ini punya si ini kayak gini nih gitu. Yang rame ini kayak punya dia gitu. Terus gue bilang kan ke temen gue di grup, ya udah nggak usah dibandingin. Soalnya dalam hati gue juga kan mereka juga nggak milih, jadi ya udah gue nggak punya pilihan, ya itu pilihan gue. Iya, katanya bebas. Yang bikin juga gue, harusnya tuh mereka nerima juga dong, harusnya mereka ngehargain. Berpendapat, maksud gue dari awal. Gue tuh pernah juga ada di posisi yang nge-carry grup. Jadi waktu itu teman-teman gue, termasuk gue juga lagi sakit. Semua itu satu grup gue tuh emang lagi sakit-sakitan banget, real ini. Lagi batuk, guanya covid, pokoknya semua lagi sakit satu grup. Cuma matkul ini tuh adalah matkul yang gue tuh bisa, gue tuh paham gitu. Jadi yaudah gue carry aja lah daripada gue tidak guna, karena daripada lama ya. Iya, karena itu posisinya ada tugas kelompok lainnya lagi di minggu itu. Terus gue nggak bisa di tugas kelompok yang lain, gue nggak bisa OP lah, maksudnya nggak bisa nge-carry tugas kelompok yang lain. Jadi tugas yang si gue bisa ini gue kerjain. Yang bisa di cover dulu. Iya, yang bisa di cover gue kerjain dulu. Terus habis itu nunjukin ke mereka. Itu gue beneran ngomong tuh kayak satu layar tuh full gue ngomong mulu. Saya tuh mereka baca dan akhirnya nerima, dan kita latihan presentasi dulu sebelumnya. Terus pada kayak udah makasih Ay udah di carry, gue setuju aja kok, ini udah bagus banget gitu. Terus gue kayak oh alhamdulillah, gue udah takutnya nih bocah pada nggak sepakat kayak ini kenapa gini, ini kenapa gitu, takutnya kayak gitu kan. Taunya nggak ada komentar apa-apa, mereka semua sepakat, udah langsung memahami bagian presentasinya supaya ntar pas present tuh bagus. Jadi ya udah, ada poin di mana nge-carry itu nggak jadi sebeban itu karena emang anggota kelompoknya mau diajak kerjasama, kayak masih ada respon lah. Iya, masih ada respon gitu. Terus masih ada apa sih? Masih ngasih nilai buat kerjaan lu ya? Iya, masih kayak ya ngehargain, dia tahu diri lah gitu. Kita tuh semuanya sekelas di matkul yang sibuk lagi juga, yang kayak kita sekelas di beberapa kelas yang sama. Jadi kayak tahu juga ada matkul lain yang butuh perhatian ekstra, so jadinya gue nge-cover tugas yang gue bisa ini tuh mereka kayak bersyukur aja gitu, nggak pakai ribet, nggak pakai AO gitu. Nah tapi ada juga yang kayak versi Janet tadi, udah dikerjain tapi malah banyak komen, malah minta ganti lah. Dan itu tuh di saat itu tuh gue emang lagi nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa nge-cover banget gitu loh kerjaannya, makanya gue bantu bikin PPT aja Kak. Terus itu kan ada 4 ya orangnya satu kelompok, jadi yang 3 itu ya udah lanjutin makalah. Ya udah deh gue bikin itu PPT yang nggak diterima itu. Terus nggak ada yang bales, gimana sih ini maunya gimana, kan udah gue kasih template-nya, terus katanya mereka nggak bagus. Terus kayak gimana, terus gue nanya-nanya ke temen, terus gue nanya juga ke Ayah, gimana ya. Bentar, itu bisa nah oke. Lanjut lagi, tadi ada telepon. Terus nanya-nanya karena ini gimana sih biar rame. Terus iya, pilih template yang mana. Terus gue tanya juga ke teman-teman gue yang sekelas sama gue, ini tuh udah rame apa belum sih? Masa kata mereka belum rame? Itu tuh katanya udah kok, udah rame banget malah dibandingkan sama punya teman gue ini yang gue tanya. Terus kata Ayah juga udah emang udah rame PPT-nya. Coba deh bayangin tuh, aduh, visualisasi PPT tuh pokoknya tuh ini tema SpongeBob gitu, pokoknya rame asli,
nggak rame dari mananya tuh gue juga bingung dah. Kayaknya emang pengen, nggak tau sih, kayaknya emang pengen warnanya dibedain kali ya, pengen, kan itu tema SpongeBob kan warna kuning, mungkin mereka emang maksudnya tuh pengen bilang warnanya jangan kuning kali, kayak tapi nggak Tapi ngerti dah bahasanya, iya, tapi penyampaiannya. gue kan nggak ngerti ya yang menurut mereka rame tuh kayak gimana. Iya Gue tuh kalau nggak rame mah ngerti. rame. Tapi menurut gue emang udah rame kok, warnanya juga udah banyak banget warna di situ. Iya, tapi terus gue pikir-pikir lagi setelah jadinya kan pakai tema yang Disney apa ya, Disney Yang Channel kayak atau fairy apa. tale gitu kan. Oh iya pokoknya gitu Itu dah. gue buat ulang lagi tuh malam-malamnya. Padahal besoknya tuh gue ada acara, gue harus bangun jam 5 pagi, gila. Itu gue nungguin mereka jawab, kayak ini harus pakai tema yang mana, gue nggak ngerti. Kalau misalnya lu gak bilang itu nggak rame, coba dong kasih tahu yang rame itu kayak Iya yang gimana. mana. Tapi mereka tuh nggak ngasih pendapatnya, cuman bisa ngejudge bahwa punya gue itu nggak rame. Emosi banget. Jadi Gue udah gue liatnya bikin juga. aja deh sebisa gue, pokoknya itu gue kerjain sampai jam 12 lewat pokoknya itu. Gila, 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 gue stres banget itu, parah. Coba Ini perkara tuh gimana sih yang rame? perkara PPT rame nggak rame. Maksud gue itu apa ya? Itu tuh penting. Cuma penting dan bisa diselesaikan dengan cepat apabila dijawab gitu, sesimpel dijawab. Jadi kayak penting yang jawabannya tuh gampang, nggak Tapi susah gitu. isi PPT-nya tuh emang udah bener. Iya, isi Udah bener PPT-nya udah kok. bukan Emang kan kita masalah. gak masalah kan mau tampilannya yang mana, yang penting nguasai materinya tuh bisa. Harusnya tuh kayak Nah gitu. iya makanya gue kayak ini iya sih penting penampilannya, view-nya. Cuma ya nggak sepenting Tapi itu. yang udah gue bikin juga gak jelek-jelek banget. Iya sumpah udah bagus itu. Kayak gini ibaratnya tuh kan ada matkul praktikum ya, itu cuma satu SKS. Nah, tapi satu SKS itu ngerjain laporannya seminggu dan itu puluhan lembar. Nah, iya kayak gitu. Jadi satu SKS itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi lu kalau nggak lulus ya nggak mau ngulang juga, mager ngulangnya satu doang, satu SKS itu doang. Terus juga di satu SKS yang nggak penting-penting amat ini, effortnya tuh gede yang harus dicurahkan selama seminggu ngerjain laporannya itu kayak gitu. Si perkara template PPT ini. FYI juga gue juga ngerjain makalahnya kok, proposalnya gue ngerjain. Soalnya gue kesel mereka tuh nggak baca, mereka cuma kopas-kopas doang. Jadi itu harus gue benerin. Gue kesel banget, gue Ya udah bilang sumpah. ini tuh benerin, ini benerin. Terus gue lihat progresnya tuh nggak ada dari hari ke hari. Gue kesel, ya udah gue benerin sendiri akhirnya. Jadi gue yang benerin, gue hapus-hapusin tuh yang harusnya nggak ada, terus gue tambah-tambahin juga yang harusnya ada. Ya udah gitu juga. Terus daftar pustaka juga, sampai akhirnya yang tadinya gue udah selesai record Zoom tuh, tadinya maunya link Zoom-nya itu biar ketua gue aja yang upload di YouTube-nya, tapi ternyata itu gue juga yang upload. Gue kesel banget, kayak mereka nggak bilang apa-apa juga ke gue gitu, nggak bilang makasih juga, terus responnya juga nggak ada. Terus kayak Iya. gue tuh kayak itu tuh kerjain demi gue doang, terus yang lain itu nggak bekerja. Gue kesel emang sih, ngerjain juga kayak nambahin memo, nambahin apa namanya, teks-teks gitu yang perlu-perlu ada sih yang kerja-kerja. Tapi gue udah ngeuji juga gitu, gue udah ngeuji dari 100 data. Masa lu benerin proposal aja nggak bisa sih gitu, cuma nambahin beberapa materi doang yang kurang, terus ngeratain proposal, masa nggak bisa. Tinggal justify. Ya udahlah. Ya tapi emang itu tuh bukan nggak bisa sih. Yang gue tangkap tuh kayak gitu tuh adalah tidak ingin usaha, simply itu, bukan nggak bisa. Dia nggak tahu aja urgensinya apa, dia ngerasa nggak punya urgensi untuk melakukan tugasnya dengan benar, soalnya kerasanya kayak udah di carry sama lu. Kadang gue juga bingung sih, eh kayak kita tuh lebih baik jadi yang proaktif tapi rawan banget jadi ya udah yang carry, atau kita yang nggak usah proaktif cuma ya udah harus memendam rasa greget aja, ini tugas gimana arahnya mau dibawa kemana, terus ntar pas udah buru-buru banget bakal gasrak gusruk banget, bakal bakal caur gitu. Soalnya gue pernah ada di posisi yang nggak mau proaktif karena guanya emang nggak bisa. Maksudnya ada hampir satu kelompok ini kita sama-sama
nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Itu sering banget terjadi jujur, karena emang tugasnya susah aja, susah banget, jadi kita sama-sama bingung harus gimana ya. Progresnya tuh emang slow banget, penuh dengan kata gimana ya, cuma gimana ya doang nih, caranya gimana ya, sampai akhirnya udah mepet banget. Dan ya udah mepet itu kerjanya ya ala kadarnya aja gitu. Dan itu terserah terserah tiap masing-masing sih, mau jadi yang mana, mau jadi yang kayak gue pernah ada di versi sesemangat itu kalau gue ngerti, tapi kalau gue nggak ngerti gue juga tetap ngomong, tapi ngomongnya adalah ya gue bilang gue nggak tahu gimana ya gitu, kayak tetap ya sama-sama gimana gimana juga, sama-sama ngangong-ngangong. Jadi ngangong-ngangongnya tuh bareng, nggak yang diem nggak jawab itu, enggak. Dan mendingan kayak gitu, mendingan ikut ikut nimbrung aja, walaupun lo Gak nggak ngerti. tahu, iya nggak tahu harus apa, yang penting tuh tetap kelihatan ada wujudnya. Karena bikin seenggaknya tuh teman partner lu yang lainnya tuh ngerasa, oh ini masih ada kok, orangnya masih aktif, jadi gue nggak sendiri-sendiri amat pusingnya, ternyata yang lain juga sama-sama pusing gitu, nggak sendiri-sendiri amat. Terus kan ini tugasnya pasti kayak tugas makalah tuh udah sering banget ya sama tugas Iya, proposal. Terus harusnya lu tuh berprogres loh. Kenapa masih di situ-situ aja? Kalau misalnya lu kayak gitu, itu sama aja gue juga. Lu nggak berprogres berarti. Kesel banget tahu. Terus kayak mereka juga kayaknya nggak suka sama gue gara-gara gue mungkin kelihatan di mereka kayak buru-buru banget sih, nggak sabar gitu. Padahal itu tuh gue udah nanya di grup, makanya gue PC-in karena gue butuh jawaban yang cepet karena di grup udah nggak ada yang jawab, makanya gue tanya di PC mereka. Gue tanya lah ya, gini gini gini, ini gimana kok ini, sabar sabar gitu, sabar ini apa sumpah gitu. nah ini bagian penting dari responsibility juga, jangan jangan suka nunda-nunda itu tuh. Karena nunda-nunda tuh apa ya, nggak semua orang itu satu 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 pikiran sama lu, satu kesibukan sama lu, kayak kesibukannya cuma di lu doang gitu, enggak. Yang lain tuh punya kesibukan yang lain, setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing. Jadi kayak jangan jangan nunda-nunda, jangan bikin orang lain terhambat ya. Walaupun misalkan lo emang satu kelompok, nunda-nundanya barengan ya itu lain lagi. Kayak yang tadi gue juga pernah ada di posisi nunda, bukan nunda sih, lebih tepatnya ya kita sama-sama Gak nggak ngerti ngerti, jalannya. nunggu, jadi nunggu kelompok sebelah ya, kayak gitulah ya. Kecuali kayak gitu emang udah ada strateginya, pokoknya udah ada taktiknya, semua tuh satu paham ya, itu satu visi misi lah ibaratnya, satu kelompok. Nah tapi kalau misalkan nggak satu visi misi, kayak harusnya kalau udah ada yang ngekepalain duluan, kalau udah ada yang ngeinisiasi duluan, harusnya berarti ya bisa jalan, tapi lo malah nggak jalan-jalan. Nah itu tuh udah beda paham tuh, udah susah emang biasanya. Kayak harusnya kalau misalkan ada yang ada penggeraknya, lo harusnya tuh respon naturalnya tuh ya terpancing buat gerak juga, harusnya ya. Ini juga menurut gue, kalau misalkan lo tidak setuju atau apa, ya terserah masing-masing, tapi gue menyarankan baiknya tuh sebagai manusia yang adil dan beradab, kalau udah ada yang bantu buat inisiasi ya Tolong ikut ikutan. aja, Iya, ikutan gerak. siapa tahu keikutan lu tuh bisa ngebantu. Iya, jadi cepat selesai. Maksudnya baiknya tuh di lu juga gitu loh. Ini sesimpel kalau di dikasih deket sama yang apa sih, yang jual parfum, ntar lu juga ikutan wangi gitu. Ini udah sesimpel itu aja sebenarnya. Biar sama-sama biar sama-sama semakin maju, semakin cepat selesai. Nilainya juga jadi oke kan, kalau misalkan dipikirinnya lebih matang gitu di awal. Nggak yang terlalu buru-buru. Itu sih. Terus kalau kata gue, kalau misalnya kasusnya kayak gue itu kayaknya ketua kelompoknya juga harus tegas deh, soalnya di kasus gue ini kalau ketua kelompoknya nggak ngapa-ngapain, jadi nggak ngasih apa, maksudnya ayo kita ngerjain ini nih ya hari ini diomongin di grup, tapi enggak, itu tuh gue yang menggerakkan, tuh gue tuh capek. Ketuanya kayak cuman kayak nada, gue harus PC dia, terus PC-nya juga kadang nggak dibales, terus sama teman lain dia ngebales. Itu gimana ya, merepotkan banget tuh kayak gitu. Tuh gue tuh udah merencanakan hari besok tuh gini gini gini, hari besok gue gini gini gini, besok ada yang gue kerjain ini, terus kayak gue nungguin keputusan mereka kapan ya dibalesnya, itu nggak dibales-bales loh.
Kesel gue tuh. Ya sumpah, dan konsep yang masih pakai ada ketua kelompok tuh gue juga bingung dah sama zaman sekarang, karena ketua tuh suka, ya itu Bukan tadi, ketua. suka nggak berperilaku as a leader gitu ya. Mungkin emang pas milih ya, ya udah gitu, cuma representatif, cuma jubir aja gitu, sekedar jubir, tapi nggak bisa ngelit timnya. Jadi kayak, ya itu, gue sih jujur jarang pakai konsep ketua kelompok gitu. Pernah ada di yang dosennya emang minta kasih tunjuk ketua kelompoknya, tapi kalau yang nggak minta ya nggak ada ketua kelompok. Jadi semua tuh punya ininya masing-masing sih, punya rasa tanggung jawabnya aja gitu. Kalau misalkan mau cepet selesai ya, ya bersuara, cari ini kayak cari referensi, langsung share ke grup, ini ada referensi nih dari tugas ini, yuk langsung bagi-bagi gitu. Jadi bisa siapa aja yang untuk inisiasi kayak gitu. Tapi kalau misalkan pas udah ada ketuanya, juga tetap menurut gue paling enak ya nggak bergantung sama ketua, tetap gerak sendiri. Dan tugasnya ketua adalah, Udah enakan tuh tugas individu, udah gak usah berkelompok. tugas individu sih paling benar. Terus tugasnya ketua tadi, kalau misalkan udah ada anggota yang inisiasi, ya harusnya adalah mengayomi yang lainnya supaya gerak. Udah tinggal sesimpel itu berarti. Dan bagus dong, harusnya ketuanya udah terbantu dengan nggak usah yang dia harus duluan inisiasi. Tapi ya kadang suka gitu sih. Kadang orang tuh kayak gitu. Iya, gue juga leadership nggak bagus-bagus amat. Bisa dibuktikan dari banyakan gue jadi harus nge-carry orang gitu. Karena leadership gue tuh berarti masih kurang bagus. Gue belum bisa mengajak sekitar untuk bergerak sama-sama. Itu gue juga nggak bagus sih leadershipnya. Tapi Berarti kalau ngajak orang bersama-sama juga cuma orangnya, susah. kan Cuma pribadinya beda-beda. iya, cuma karena itu susah, jadi gue ini sih urutin prioritas aja, mau mau ngurusin leadership atau mau nilai gitu. Kalau misalkan ngurusin leadership mah ya nggak bakal, nggak bakal ada habisnya sih. iya nggak bakal masih panjang selesai. gitu. Itu Misalnya mungkin, nilai ada batas waktunya kan. iya itu mungkin gue harus evaluasi setelah yang udah di deadline dalam waktu dekat ini selesai gitu. Mungkin ntar berikutnya, di tugas berikutnya, gue harus, kalau jadi leader lagi, pendekatannya harus beda. Paling jadinya bisa jadi evaluasi doang. Gue nggak bisa kalau nurutin harus membenahi leadership, terus habis itu sampai gimana caranya semuanya mau kerja sama-sama, nggak bisa sih. Nggak bisa. Karena Susah juga orangnya juga. orangnya, Kebutuhannya beda-beda juga. iya, Terus balik lagi ke pribadinya orang. beda. Waktunya juga beda kan. Iya, waktu itu gue juga pernah ada pelatihan kepemimpinan gitulah pokoknya, dan pernah ada yang nanyain juga, kalau misalkan staff atau anggota kita ya kayak gitulah, hilang-hilangan terus segala macem, itu gimana sih, apakah kita yang salah atau enaknya baiknya gimana? Dan jawabannya intinya tuh bukan bukan sepenuhnya salah kita. Dan kalau emang orangnya udah nggak bisa banget dikejar, ya udah tinggalin aja. Tetap ya show must go on, tetap harus lanjutin apa yang udah jadi tanggung jawab dari suatu kelompok itu gitu kan. Endingnya juga bakal kayak gitu. Dan dari situ juga gue ngerasa kayak, ya udahlah, cukup sampai di sini dilema menyalahkan diri sendirinya. Mari kita lanjut dengan anggota yang masih ada, atau kalau nggak ada sama sekali ya udah lanjutin sendiri deh. Ini soalnya tanggung jawab nih, masih paling prioritas gitu. Karena jujur aja ya, dari SMP gue kayak masuk ke organisasi tuh susah banget buat mempertahanin orang-orang yang ada di dalam. Tapi kalau narik orang tuh gampang banget gitu loh. Iya. Buat mempertahaninnya tuh susah gitu. Ngejaga orang nih biar tetap gerak nih gimana. Itu lebih susah daripada narik-narik orang yang dari luar. Ayo masuk sini gitu. Iya sumpah, itu karena orang-orang tuh banyak kan, nggak tau ya, trennya makin kesini gue liat-liat tuh banyak yang maunya instan. Sumpah bener sih, bener Gen, makin kesini tuh makin makin kayak apa-apa pengennya instan. Iya gue setuju kok, walaupun itu sama dengan menjelekan gue juga sih, karena sukanya maunya instan. Tapi iya, iya banget, kayak banyak kan tuh pengen
ya udah masuk dapat jabatan, Iya, kalau bisa nggak usah ngapa-ngapain deh, yang penting tetap ada ini jabatan nih kayak gini nempel. nih, apa gue udah masuk organisasi ini nih, udah bisa nih ya, tapi sih tulis di CV gitu, Iya, kalau udah enggak taruh apa. CV udah jadi, Iya, nggak mau udah. kerja. Padahal mereka aslinya mah nggak kerja, nggak tahu kerjanya apa, cuma masuk doang. Udah Sumpah dapet nama trennya, organisasi buat di CV. iya trennya banyak kan makin kesini tuh kayak gitu. Nggak semua ya, ini nggak mengeneralisir, tapi kecenderungannya lumayan tinggi. Gue lihat-lihat juga kayak banyak bosenan maunya instan. Terus ya gitu, kayak bosenannya tuh literally kalau lo nggak mood langsung tinggal aja gitu, langsung langsung ya udah langsung males. Gue jadi bingung, kenapa serendah ini rasa bertanggung jawabnya gitu loh, responsibility tuh kenapa makin turun banget sih makin kesini. Maksud gue, ya udah deh, lu nggak usah sesayang itu sama apa yang lu pilih, nggak usah sesayang secinta itu sefanatik itu, iya non itu lah nggak apa-apa, tapi at least kerjakan yang udah jadi tanggung jawab lu gitu loh. Tetap tetap jadilah orang yang bertanggung jawab, udah sesimpel basic aja kayak gitu. Nggak apa-apa, lu nggak harus cemerlang itu membuat inovasi semua segala macam, nggak minta. Sejujurnya gue juga orang yang gampang bosen banget, tau. Gue tuh bosen banget, apa sih, kayak temenan sama yang itu doang gitu. Gue biasanya tuh kalau misalnya satu kelas, gue kayaknya bisa temenan sama semuanya, gak harus itu doang. Nah, tapi kalau misalnya ini apa namanya, kayak kalau misalnya mau tanggung jawab, itu tuh beda banget, tau. Kayak tanggung jawab, kayak itu tuh emang harus dilakukan, tidak Nggak bisa untuk bosen, bosan. nggak bisa. Kesel banget tuh. Iya, kalau lu bosenan, aduh, gue sumpah pernah lihat CV terus tulisannya weaknessnya bosan, mudah bosan. Itu gue kayak, gimana? ini ini konteksnya lagi CV untuk lu melamar di suatu tempat loh. Ini bosenan ini tuh konteksnya apa ya yang ditulis? Bosenan tuh kalau bosenan dalam aspek kerjaan udah jelas no banget, tapi kalau bosenan berteman ya mungkin positifnya adalah dia nggak itu doang, nggak circle-circlean banget, nggak strict di satu tempat doang, bisa bisa fleksibel gitu kan positifnya. Nah, tapi kalau bosenan aspeknya adalah bosenan dalam hal kegiatan bekerja, hal kerjaan, kan bahaya ya. Gue jadi bingung. Itu waktu itu pernah gue Terus liat CV kayak gitu. kalau misalnya dalam kerjaan ya, terus kalau bosen, gue lebih ke bosen sama orang yang nggak ada perkembangannya. Gue kesel banget itu. Kayak ayolah maju gitu. Masa gue mulu yang kerja, masa lu nggak berkembang, masa gue doang yang Iya, berkembang. setuju. Sejujurnya gue tuh ngajakin mereka buat ikut, kayak coba tolong dibenerin, ini ada yang salah gitu. Gue tuh pengen tahu mereka tuh inisiatifnya ada ke buat nyari salahnya di mana gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka nanya gue juga, tapi nggak apa-apa sih gitu. Kayak mereka nanya ke gue ini, terus tapi jangan besoknya pas buat makalah lu masih nanya lagi hal yang sama. Gue juga bosen ditanyanya itu dulu jadinya. Iya. Ya, emang gue juga sebagai leader kayak nggak pengen gue doang yang shining gitu. Gue juga pengen yang lainnya ikut shining. Makanya gue suka suka kasih kesempatan. Dan ketika ketika anggota gue tuh mulai mulai bersinar tuh gue kayak seneng banget. Finally, ya udah, it's time, the floor is yours deh, udah terserah deh, silakan silakan bertingkah sesuka anda deh pokoknya, yang penting nggak gue doang gitu. Kayak kalau gue doang yang mencolok tuh kayak gimana ya, mereka jadi nggak Masa dapet iya, value-nya. mereka dapat apa kerja sama kita, masa nggak ada Iya, gue perkembangannya. juga pengen mereka dapet value-nya juga gitu loh, walaupun nggak nggak sebanyak gua karena guanya yang udah lebih tahu gitu, tapi at least tetap dapat dapat edit value sedikit sedikitnya tuh, pengalaman lah edit value-nya. Nggak usah, mungkin kalau skill kayak tadi si temennya Janet masih lupa-lupa, masih nanya-nanya lagi, ya oke lah, itu mungkin dilatihnya nggak bisa sama Janet doang, tapi mungkin kedepannya bakal berkelompok di
kelompok orang-orang lain harus lebih berlatih lagi, ya udah yang penting adalah pernah ngerjain. Jadi pengalaman kayak misalkan ketemu suatu hal itu, kayak gue pernah deh ngerjain ini, Kayak udah tapi gimana ke-record ya di memori. lupa kayak gimana sih kalau yang ini, ya itu nggak apa-apa, it's okay. Tapi yang penting itu ya sedikit-dikitnya adalah pengalaman, sedikit-dikitnya tuh cukup tahu gitu, Kayak udah tahu. pernah deh. Tapi gimana ya? Kayaknya gue agak lupa deh gimana caranya gini. Iya, at least tuh ada nyobanya gitulah daripada nggak sama sekali. Karena nggak enak gak sih jadi leader tapi yang anak-anak lu nya tuh keluar kosong aja gitu. Masuk masuk dengan kosong tapi keluar juga masih kosong lagi, kayak ya elah, gini amat. Jadi ini apa namanya? Punya anggota kayak kurang gitu. Pengennya tuh kayak setelah Seenggaknya maju lah dikit, iya, cuma 0,01% itu nggak apa-apa deh, ada kemajuan. ada kemajuan lah walaupun gak banyak. Iya, nggak apa-apa. Nah ini dari ini obrolan POV leader ya guys. Kalau misalkan kalian ada yang punya cerita serupa atau mungkin POV anggota, nggak apa-apa ceritain Terus aja. kalau misalnya di organisasi itu gue lebih milih orang yang kelihatan aja, nggak apa-apa, daripada yang nyampah. Gue nggak Iya. butuh banget sumpah orang kayak gitu. Kayak buat apa? Yang tadi ya gue bilang kayak cuma mau nama doang. Gue nggak butuh. Gue pasti ngegerakin orang yang mau gerak juga lah. Masa orang yang nggak ada gue suruh gerak? Ya ini udah sekalian ini apa namanya, kayak apa sih biasanya bocoran HRD deh buat yang pada mau masuk organisasi atau segala macamnya, mohon dipertimbangkan lagi. Karena jangan karena ya CV doang gitu. Kalau CV doang tapi nanti nggak dapat skillnya, malah lucu juga nggak sih di HRD yang real beneran, yang nanti interview kayak kamu pengalamannya banyak ya. Udah bisa apa aja. Waktu itu pas di sini kerjanya apa aja, nah terus ngangong-ngangong karena kamunya nggak pernah kerja. Achievementnya apa aja, nggak ada. Nah jadi kan kayak ya zong juga di kalian, makanya setiap list yang dimasukin di CV tuh inget-inget ngapain aja di list itu. Karena kalau cuma tulisan doang tapi nggak tahu apa yang dikerjain, ntar ya pas ditanyain aneh, kayak lah ini bocah nulis banyak banget tapi nggak inget kerjanya, nggak inget banget nih, nggak inget samsek. Padahal kan harusnya kerja tuh sedikit-dikitnya ada lah yang diinget, saya pernah ini gitu. Ya pasti tau lah itu banyak juga yang kayak udah ngasih tipsnya. Kayak ada deh yang di IG itu yang mbak-mbak ngasih tips kalau misalkan jawab pertanyaan HRD tuh gimana dikuantifikasinya semua pengalamannya ya. Kalau misalkan kalian gak pernah kerja, pengalaman apa yang mau kalian kuantifikasi? Ada tahu mbak-mbak itu siapa ya yang pakai kerudungnya tuh rapih banget, lupa namanya. Ada, pasti kalian tahu yang mbak kerudungnya tuh rapih banget pokoknya. Oh iya, yang pintar ngomong itu ya. Iya, yang pintar Yang banget public speakingnya, nggak ada AU-nya sama sekali, itu keren banget. Gue masih nggak bisa sampai sekarang, pasti masih ada. Pokoknya dia kayak ngasih contoh event lo tuh pengalamannya cuma jadi apa frontliner yang pengalamannya tuh yang apa sih, customer service tuh tetap bisa bisa keren gitu, asalkan ya emang lo saat itu kerja, jadi lo bisa bisa sebutin pernah melayani berapa ratus customer kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan lu nggak pernah kerja, nggak pernah bikin apa-apa, Gak apa pernah, yang mau nanti lu sampein kayak gitu ke gak pernah ada depan? action gitu. Iya, apa yang mau lu sampein ke depan HRD yang interview lu nanti gitu. Ya, jadi gitu deh. Ini udah jauh banget sampai dari tugas organisasi dunia kerja ini udah jauh banget, karena emang ya tanggung jawab tuh nggak sebatas di dunia kelompokan tugas doang. Tanggung jawab tuh ke depannya banyak banget. Terus kalau misalnya dalam grup atau dalam tim gitu tuh, tanggung jawabnya tuh nggak cuma lu doang yang harus tanggung jawab, tapi semuanya harus tanggung jawab juga sih. Bener. Jadi lu nggak bisa kayak ini tanggung jawab gua, ini tim ini tanggung jawab gua, nggak bisa gitu sih. Kayak itu tim kan banyak orang, jadi bukan cuma tanggung jawab lu doang. Kayak jangan kalau misalnya
apa-apa dalam tim terus nyalahin satu orang doang itu kayaknya salah Iya, banget deh. jangan juga, sumpah, iya betul banget. Itu tuh yang kayak bagi PJ, bagi tugas ini. Kayak kalau kalau gue tuh biasanya bagi PJ deh, pokoknya PJ A, B, C gitu anggap aja. Terus habis itu pas A ini, untuk tugas A ini kurang bagus ya, nggak bisa bener-bener pure nyalahin ke A, tetap harus balik lagi, ditanyain dulu kenapa kenapa tugas A ini jadinya nggak bagus, ada apa nih, kenapa gini-gini. Terus A-nya juga, si PJA ini harus dikasih kesempatan buat ngasih tahu. Mungkin kesalahannya adalah kurang koordinasi karena tugas A ini butuh koordinasi sama PJB, tapi PJ tugas B ini suka hilang-hilangan, ya itu bisa jadi kayak gitu. So buat leader juga nih tips untuk jangan lupa kasih kesempatan Orang penjelasan buat ngasih tahu segala. apa alasannya kenapa bisa kayak gitu, penyebabnya apa gitu-gitu. Ya nggak bisa langsung Nggak dipukul bisa rata. langsung putus kayak lu pokoknya lu salah kalau misalnya nilai gue segini gitu-gitu. Kalau Iya. misalnya kerjanya kayak gini hasilnya, pokoknya ini kan tanggung jawab apa sih, ini kan bagian lu gitu. Pasti tuh suatu tugas biasanya tetap ada koordinasi sama selain diri sendiri. Selain diri sendiri tuh pasti adalah entah koordinasi sama eksternal atau sama internal tapi bidang lain, kayak gitu tuh pasti ada. Jadi tetap harus didengerin dulu juga penjelasan yang mengakibatkan si tugas ini tidak tidak hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, tuh tetap harus dengerin dulu sih penjelasan orang itu. Kalau misalnya balik yang tadi ya, kalau misalnya di tim terus ada kesalahan jangan nyalain satu orang doang ya. Ya emang kan itu kerja tim. Terus tanggung jawabnya bersama. Saling Jadi cross check juga hasilnya sih. juga kalau misalnya hasilnya baik ya emang hasilnya bersama juga. Buruk juga hasil bersama juga. Ya makanya habis setelah dibagi juga kayak jangan seindividual itu. Ya sometimes setelah dibagi, mungkin kalau emang kerjaan itu udah berat banget, itu pasti kita kayak udah don't care lah sama kerjaan yang partnya orang lain, kayak udah capek, udah pusing mikirin Kayak masing-masing. udahlah tugas gue nih Iya, udah gue yang capek. ini. Ini lu kerjain lah yang ini, masa nggak bisa gitu pasti. Nah, cuma Tapi jangan pas mereka hasilnya nggak bagus terus lu judge kayak pokoknya ini salah lu gitu. Lu apa sih? Lu kenapa nggak ngerjainnya kayak gini. gitu. Lu tapi nggak apa-apa sih bilang kayak ini kenapa ngerjainnya kayak gini. Gue juga sering kayak gitu tuh. Terus tapi jangan lupa kasih masukan juga. Iya, kasih tahu Salahnya benernya di mana. Iya. salahnya di mana, benerinnya kayak mana, maulunya gimana. Jangan, ya balik lagi ke cerita awal sih, jangan kayak tiba-tiba nyalahin doang terus tidak ada saran maunya gimana, ditanya maunya tuh nggak ada jawaban tapi malah jawabnya bebas, tuh ya jangan juga. Terus ketika udah dibagi tugas dan ngerasa tugasnya itu berat, udah dibagi part itu berat-berat semua, jadi kayak akan ada kemungkinan tidak peduli dengan tugas satu sama lain, ya itu lu sama kelompok harus satu paham sih, satu paham bahwa tugas ini susah, tugas ini berat, jadi pakailah kemampuan kalian semaksimal mungkin, jangan Intinya percaya iya, aja sih. iya, saling saling do your best, harus harus satu paham kalau kalian semua bakal do your best gitu, supaya nantinya pas udah disatuin hasilnya jadi bagus karena udah melakukan yang terbaik semuanya gitu bareng-bareng. Ya kamu jangan ngandelin orang ini untuk kerja bagus tapi kamu nggak kerja Nah, bagus. iya, simpelnya itu sih, harus sepaham kalau kita semua tuh sama-sama harus do our best. Itu nggak boleh lupa, sumpah. Seringkali kayak Orang ngandelin. udah kerja mati-matian nih satu orang, tapi habis itu di part berikutnya ada yang Miss gitu. miss, anjlok karena dia kerja ala kadarnya, terus jadinya ya ujung-ujungnya ada revisi gitu kan. Dan Pasti ada yang pasti ada yang ngerasa kayak kurang iya, gitu. ada yang kayak kurang. Ya pokoknya itulah pentingnya di grup tuh ngomong, nimbrung bareng-bareng, even tahu nggak tahu tuh nimbrung aja. Kalau gue ya jujur sih lebih lebih prefer yang ya udah kita yang penting nimbrung dulu semua, ngobrol, daripada diem terus ntar tiba-tiba jadi gitu.
Ya oke sih sebenarnya kalau diemnya dia tapi langsung jadi, langsung paham, langsung solutif gitu. Tapi gue sih masih Tapi menurut lebih gue nggak bisa gitu sih. Soalnya kan lebih ya nyaman. butuh pendapat Iya, juga. tapi masih lebih nyaman kalau misalkan at least tuh muncul dulu deh. Jadi gue tahu lu tuh Mau apa? ada di mana, ada apa enggak. At least gitu sih. Karena eksistensi seseorang nih penting untuk nantinya membagi tugasnya gitu. Kalau misalkan emang nggak meyakinkan nih orang hilang-hilangan, ya jadi kan udah tahu gitu mau bagi tugasnya gimana ke orang yang ini gitu. Tapi kalau misalkan dia hilang terus tahu-tahu muncul dengan hasil, gue seneng. Cuma rada rada kayak, oh alah, bilang kayak dari tadi gitu. Rasanya tuh pengen, oh alah ngomong kayak dari tadi kalau udah mulai udah tahu apa yang harus dilakukan. Soalnya pernah gue tuh sama teman-teman masih masih ya terbingung-bingung, masih gimana ya, ada yang tahu nggak ini referensi, ada referensi nggak, apalah segala macam, masih ngobrol-ngobrol. Tapi satu teman gue tuh udah kayak nggak muncul-muncul di dalam percakapan kita, terus tahu-tahu muncul dengan udah jadi, udah ya udah jadinya tuh ini, maksudnya kayak dia tahu apa yang harus dilakukan, terus dia tapi nggak Ngelakuin ikut. lebih dulu gitu. Iya, dia udah ngelakuin lebih Dia dulu, nggak komunikasi. dia nggak ikut komunikasi di awal tadi. Terus gue kayak mikir aja nih, Ini kan tugas nih kelompok juga ya. nih orang gue kira kemana, udah khawatir gitu. Ya itu kurang oke sih guys, kalau misalkan menurut gue sih, kalau misalkan kayak gitu kurang. Walaupun sebenarnya gue paham Tapi pasti, itu bagus sih, inisiatifnya ya ada gue rasa paham inisiatif. itu inisiatif dan emang ingin berpikir dan butuh waktu berpikir gitu. Untuk waktu berpikir kan orang ada yang mungkin sukanya berpikir dengan diskusi, ada yang sukanya berpikir mandiri. Ya mungkin cara dia adalah berpikir mandiri dulu, dia telah dulu sendiri lalu dibagikan. Ya mungkin kayak gitu. Gue juga sometimes kayak gitu, tapi seketika ada yang nge-up di grup, gue langsung kayak ini gue udah nyari-nyari nih gitu. Gue pasti langsung terpancing buat nyampein progres gue sampai mana, karena jujur kalau misalkan gue udah menemukan apa apa yang harus dilakukan, terus habis itu teman gue nanya tapi gue tetap keep dulu aja, ntar gue takutnya Dia mereka nyari punya jalan lain. Iya, dan gue terus jadi kayak udah punya capek. gue sia-sia. Iya, gue udah capek-capek mikir nih. Jadi pasti kalau ada yang udah langsung ngepalain mau kayak gimana, terus gue posisinya udah setengah jalan lah, udah halfway, tahu tujuannya apa, udah tahu cara ngerjainnya gimana, pasti gue tuh langsung gue tahu nih tapi baru sampai sini gitu. Pasti gue bakal bilang, karena sayang banget gue udah mikir kalau misalkan Ide punya gue gue, nggak dipakai. iya nggak kepake, yang penting gue tahu gitu nggak kepake. Jadi gue stop, nggak usah mikir lebih jauh lagi, nggak usah effort sampai 100 gitu. Ini ya, seberapapun progres lu tuh Kasih tahu info, aja. iya info udah itu penting Ini gue banget. udah ngerjain nih, biar enggak ada yang nyari-nyari lagi maksudnya. Iya, nggak ada yang nyari-nyari lagi, terus lu juga nggak gondokan lagi nantinya karena ya elah nggak jadi dipakai ide gue. Jadi nggak ada rasa kayak gitu yang menyebabkan setelah pembagian yang fixnya terus jadi males-malesan karena merasa kecewa. Kan ya rugi di diri sendiri juga kalau Rugi misalkan, waktu juga. iya kalau misalkan lu nya nggak bilang dari awal ternyata udah. Ya intinya gitu sih. Kayak respon deh Respon ya. di grup. Responsibility terdiri dari kata respon ya. Itu penting diingat filosofinya. Tanggung jawab. Kalau udah akhir tahun gini pasti tanggung jawab udah pada mau habis nggak sih? Kalau yang masih sekolah ya udah mau selesai, mungkin tinggal UAS, tinggal ya udah tugas-tugas. Semangat deh tugas-tugas yang kelompok-kelompokannya itu. Terus kalau yang organisasi mungkin udah mau demis, gue juga Mau harus, STJ. ya Udah ganti generasi. udah harus siap-siap. Aduh, dan yang gue takutin tuh adalah generasi berikutnya ini loh. Agak mencemaskan, gak tau kenapa. Ini trennya tuh makin kesini tuh. Sebenarnya mau percaya. Iya, mau percaya tapi realitanya kerjanya iya pada kayak mencemaskan. gitu. Pada mencemaskan banget. Gue tuh gak setua itu ya guys. Sebenarnya gue lain 02. Jujur, gue tuh lain 02 tapi 04 ya. tapi ngelihat
next generationnya tuh kayak udah kerasa beda banget cara mereka menghadapi suatu masalah. Nih, Dia tuh pengen fast gitu ya kayaknya. iya pengen pengen instan literally, kayak kalau dihadapi suatu masalah dan gak bisa, langsung kayak kak gue gak bisa kak, gue mundur aja. Langsung gitu gitu kayak Kok gitu? seriusan, Kan nggak apa-apa belum kalau nggak bisa dicoba. minta tolong aja, nggak apa-apa, bilang tolong, ada kata tolong. Ada yang mau dibantu apa Ya enggak? ini kata gue, Siapa tahu menurut bisa gue tuh dibantu. makin kesini tuh minim minim kata terima kasih, tolong, maaf sih, Iya, sumpah itu poinnya. gue nggak minta diapresiasi, tapi seenggaknya lu hargain kerja gitu. Iya, makin kesini tuh kayak itu tiga tiga aspek itu dilupakan. Terus yang contohnya tolong tadi tuh kayak jadi langsung pengen cabut aja, padahal ya kalau kurang bisa, kurang mampu bilang gitu kan. Terus cari tahu dulu kenapa nggak bisa. Iya, Kenapa yang ini bisa, kakak yang dulu tuh bisa kenapa? iya, terus kayak banyak kan langsung langsung lari aja gitu, padahal ya sayang banget, lu berpotensi tapi cuma gara-gara ada satu gajrukan, satu polisi tidur aja langsung langsung mundur gitu. Kayak sayang banget, guys. So yang mungkin ngerasa maju mundur sama suatu keputusan, coba deh Jalanin aja. coba deh dipertimbangin lagi, diomongin lagi ke yang menawarkan opsi, menawarkan opportunity, apakah dia bisa, mungkin kendalanya adalah kendala kendala apa, finance atau apa gitu, mungkin apakah bisa dibantu, atau ya diskusilah dulu, jangan jangan semudah itu mengambil keputusan, soalnya itu tuh nanti bakal ngaruh ke depan-depannya. Kalau misalkan sekali udah kayak nyaman dengan maaf kak nggak bisa, nah itu udah ke depannya bakal gitu terus, yakin pasti candu candu untuk maaf kak nggak bisa, itu yakin banget. Dan itu nggak bagus, itu tuh maaf kak nggak bisa tuh gunakanlah kalau udah kepepet banget, Gini, udah kalau nggak nggak bisa gini. mungkin. Maaf kak, tadi saya udah gini, udah kayak saya coba berkali-kali juga, tapi saya nggak bisa. Terus apa ya kak yang kurang? Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak Iya, pokoknya coba ke yang susah banget. ngasih opportunity tuh coba diajak diskusi deh kalau bisa ya, tapi kalau bisa, karena case-nya mungkin ada yang nggak terima aspek diskusi, cuma terima yes or no, ya mungkin itu bukan tempatnya yang bisa diajak diskusi. Jadi ya udah, kalau emang nggak bisa banget ya udah nggak apa-apa, kalian lah yang tahu bisa nggak bisanya tuh di mana, dan jangan sampai salah memutuskan gitu, maksudnya tuh jangan secepat itu memutuskan suatu hal, pikir-pikir lagi dulu lah, takutnya ntar nyesel gitu kan, sayang banget. Kalau nyesel tuh ya ya udah, cuma cuma bisa nyesel doang, nggak bisa gimana gimana. At least kalau udah masuk jadi maju, tetap di dalamnya itu ada kesalahan bisa diperbaiki, tapi kalau nyesel kan lu berarti nggak ada di dalam environment yang mau lu masukin sebelumnya itu, karena udah mundur duluan gitu. kayaknya kalau di organisasi nggak susah-susah banget tahu sebenarnya. Iya, sebenarnya di organisasi kan ada banyak orang, ada teman-temannya, nggak sendiri gitu. Ya pinter-pinter kalian, emang emang itulah seninya bersosialisasi, guys. Itu di situ yang harus didiscovery gimana caranya. Emang pusing, emang emang bikin ya berat hati atau segala rasa di dada tuh kayak nggak enak gitu, banyak banyak emang. Tapi ya itu seninya bersosial. Kalau misalkan lo enak terus, zona nyaman terus, ya gimana mau maju gitu. Harus harus keluar dari zona nyaman, atau enggak ada juga yang eh, berada di zona nyaman, berkembang di zona nyaman, ya berarti lo cari yang tempat lo itu zona nyaman lo gitu palingan kalau mau. Cuma kalau nggak ketemu, bukan nggak ketemu sih, lebih kayak lo pengen di suatu tempat tapi tempat itu bukan zona nyaman lo, ya udah itu pintar-pintar bernegosiasi sama diri sendiri, apakah nanti bakal kuat di dalamnya atau enggak, kayak gitu. Dan kalau
udah pengen banget maju ya udah harus mau nggak mau keluar dari zona nyaman. Pokoknya segala sesuatu tuh ada sacrifice-nya lah, ada yang harus Iya. dikorbankan. Nggak bisa enaknya doang, itu tuh impossible, nggak bisa kalau mau enaknya doang. Sekecil apapun aspeknya tuh pasti tetap ada pengorbanan yang kecil juga. Ya berbanding lurus lah pengorbanan lu segede apa sama hasilnya apa. Ya gitu aja, simpelnya. Sama juga kayak tanggung jawab dan jabatan segimana tanggung jawabnya juga sesuai gitu. So kalau misalnya kalian kerja kelompok tuh tolong pikirin orang lain juga gitu, jangan mikirin diri sendiri juga. Sih kayak orang lain kan juga punya kesibukan gitu-gitu. Mm-mm. Nanti kalau misalnya mau nyesuaiin jadwal kan emang susah banget tuh. Kemarin gue juga nyesuaiin jadwal tuh susah banget. Itu karena gue emang masih mau kayak kelompok gue tuh biar satu aja gitu jadwalnya, biar nggak beda-beda lah. Capek Iya, ya gue nyatuin jadwal tuh. iya kayak gitu. Iya zaman sekarang mulai ini kan kendala tuh di kayak hal nentuin meet kapan semua segala macem. Kalau kalau nggak pakai kalau nggak pakai apa namanya nggak pakai rasa tanggung jawab terus main main cabut aja kan susah lagi gitu buat nentuin pasnya. Jadi ya pokoknya jangan lupa komunikasikan lah semua segala sesuatunya. Itu komunikasi penting banget di kayak tadi responsibility tuh ada kata respon di depannya, so jangan lupa respon orang lain. Jangan lupa jangan lupa untuk ingat sekitar karena kerjaan lu tuh berpengaruh sama Sekitar. hidup orang juga sama orang lain juga. Ya, gitu sih. Ada lagi yang mau tambahin? Ya, kalau kita simpulkan dari awal, intinya tanggung jawab tuh nggak ada nggak ada habisnya dan tanggung jawab tuh selalu berkembang sesuai sama apa yang mau di-achieve, apa yang mau dicapai, apa yang Apa lagi yang dikerjain. dikerjain. Iya, itu bakal sesuai. Dan tanggung jawab tuh nggak bisa nggak boleh untuk ditinggal Nggak bisa gitu milih aja. mau tanggung Iya, jawab yang mana. nggak bisa nggak bisa pilih-pilih yang enaknya doang. Nggak bisa ditinggal, bukan nggak bisa, nggak boleh, jangan ditinggal. Tanggung jawab tuh adalah tiket untuk kalian mendapatkan hak. Itu tuh Ya proses udah. kalian gitu loh. Iya, Proses kalian biar jadi lebih matang aja. biar jadi lebih baik. Heeh. Biar itu tuh proses berkembang kalian. Oh, tanggung jawabnya, oh, aku udah pernah ngelakuin tanggung jawab ini, masa ini tanggung jawab yang besar pasti lebih bisa lagi gitu. Betul, pokoknya seiring dengan makin makin tingginya jabatan, makin besarnya suatu kerjaan, ya tanggung jawabnya juga bakal lebih banyak, lebih besar gitu. So ya jangan mau enaknya doang, jangan mau Iya, instannya buat doang. temen-temen yang join organisasi tapi gak pernah ngapa-ngapain, coba deh ditanyain gimana sih rasanya yang selalu ngapa-ngapain tapi gak direspon. Ya ini no apa ya? No galak, maksudnya bukan kayak kan kita soalnya POVS ini ya as a leader ya. Ini bukannya pengen memperdaya, enggak. Kita pengen kalian tuh juga yang misalkan anggota atau ini ada yang dengar sesama leader juga tuh pengen tahu Sisi-sisi ini ini ya, juga. iya pengen tahu aja sih, pengen nunjukin dua sisi gitu. Ntar kalau misalkan ada yang mau cerita, tadi lupa mau lanjutin, kalau ada yang mau cerita versi sebagai anggota ya udah sok aja cerita, bisa email ke uniseluler2525@gmail.com, ntar ditaruh di description deh. Terus kayak tadi juga soal apa sih namanya tuh, kalau masuk organisasi jangan mudah untuk bosen. Terus ngelepas tanggung Iya, jawab terus lu. main lepas aja. Itu sama sih poinnya, Karena intinya tentang inti tanggung jawab ya jangan ditinggal. karena bukan lu doang yang di situ, orang Iya. lainnya juga banyak kan. Mm-mm. Dibilang tim, Iya, nggak bisa bener lu banget.
lepas gitu aja tuh. Ya, terus juga jangan mudah menyimpulkan, menarik keputusan tanpa kayak pikir dua kali atau konsultasi. Tanpa nanya ke orangnya Iya, gimana, iya, kenapa gitu, betul. sebabnya apa bisa gitu. Dan paling penting always responsif guys, itu penting banget. Lo mungkin nggak apa-apa, nggak yang ekstrovert kayak gitu, nggak apa-apa, Terus lu tapi bukan orang yang effort juga nggak apa-apa. kerja lah selayaknya. Aktif banget nggak apa-apa deh, Iya, nggak nggak usah apa-apa, aktif. kerja selayaknya, berikan, ya do your best aja semaksimal semaksimal lu gitu, karena usaha maksimal hasil maksimal itu juga buat lu lagi, udah intinya gitu, nggak kurang nggak lebih. Mungkin karena dari kita udah banyak banget nih, kayak berasa ini apa namanya, seminar motivasi, seminar pelatihan kepemimpinan. Enggak sih. Tapi ini tapi banyakan curhat ngerennya, maaf banget. Mungkin kalau Ini ada yang, banyak cerita-cerita dari keseharian. iya, kalau ada yang ngerasa ya nggak apa-apa sih. Atau ada yang lebih parah, atau ada yang Iya, kayak cerita, apa sih? Enggak kok, temen komen aku kayak terserah, gini bebas. lebih enak kok temen aku gitu. Ya Iya, masih udah WTP-in aja, pamerin beda. aja kalau ada temannya yang asik. Pamerin aja hidup kalian, nggak apa-apa. Itu hasil usaha kalian, that's okay. Ceritain aja, nggak apa-apa kalau ada tanggapan lain, semua segala macam, tips lainnya juga untuk apa ke depannya. Kalau misalkan ada yang punya tips untuk approach anggota atau untuk bersikap sebagai leader, nggak apa-apa, komen aja, boleh banget. Dan siapa tahu bisa jadi tips juga buat gue ke depannya, buat kita semua. Oke, sekian dari podcast Responsibility kali ini. See you di next episode. Bye Bye bye. bye.